Selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi, yang terkasih, Shalom. Shalom. Keluarga adalah tempat pula pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dinugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdiri, kita akan menghadap Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 34, dan nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berikan hikmat, kemampuan bagi Ibu terkasih, sehingga firman yang akan disampaikan kami boleh mengerti, memahami akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ini semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kita akan membacanya secara bersilih ganti. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah susah hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya yang perkumaan-perkumaan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak Yakub yang orang pilihannya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 34. Kita nyanyikan bait yang ketiga dan bait yang keempat. Oh
Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hari lepas hari, sehingga Tuhan kami boleh berada pada hari ini di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan untuk disapa dengan kebenaran firman. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mau berkuasa di hati kami, di pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami tidak mengeraskan hati kami, tapi hidup kami mau diubahkan Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada Imamat pasal yang ketiga, Imamat pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21 yang menyatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti yang membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Imamat merupakan satu kitab yang ditulis sesudah kitab Keluaran, di mana kitab Keluaran adalah satu kitab yang berisikan satu pengalaman hidup orang Israel sejak dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir sampai di padang gurun di Gunung Sinai. Dalam perjalanan itulah ketika mereka berada di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat bagi umat Israel yang merupakan satu pedoman, satu ajaran, satu tuntunan hidup bagi umat Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya, kenapa hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan di awal perjalanan kehidupan umat Israel, bukan sesudah mereka masuk dalam tanah perjanjian ataupun ketika mereka hampir memasuki tanah perjanjian itu? Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Israel sudah hidup terlalu lama
lama di tanah Mesir selama 400 tahun. Mereka memang mengenal Allah yang mereka sembah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tapi mereka bisa dikatakan hampir tidak pernah menyembah Allah dengan cara yang benar. Hampir bisa dikatakan mereka tidak hidup menurut cara yang sudah ditentukan Tuhan. Pola pikir mereka, gaya hidup mereka sudah terkontaminasi dengan gaya hidup orang Mesir yang bersifat kedagingan, yang bersifat duniawi, dan hidup mereka sudah tidak lagi layak di hadapan Tuhan. Karena itulah Tuhan di awal perjalanan kehidupan mereka memberikan hukum Taurat ini bagi mereka, supaya dalam perjalanan kehidupan mereka kemudian mereka sudah terbiasa dengan hukum ini, sudah mampu untuk melakukannya. Dan ketika mereka berada di tanah perjanjian, mereka sudah menjadi satu bangsa yang siap, satu bangsa yang berbeda daripada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Itulah juga alasan kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Karena Tuhan tahu umat Israel selama berada di Mesir tidak bisa melakukan penyembahan yang benar, tidak bisa hidup dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Allah yang disembah oleh orang Israel dipahami pada akhirnya oleh orang Israel sebagai Allah yang hidup, Allah yang bergerak, bukan Allah yang statis, bukan Allah yang terkurung dalam satu tempat, bukan Allah yang terkurung dalam satu benda seperti yang dipahami oleh ilah-ilah lain di dunia ini. Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang bergerak, yang terus memberikan kehidupan bagi umat Israel. Karena itu bagi umat Israel merupakan satu anugerah kalau pada saat itu Allah juga mau bersemayam dalam kemah suci bersama-sama dengan umat Israel, mengingat keberadaan Allah sebagai Allah yang Maha Kudus, dan mengingat keberadaan umat Israel sebagai satu bangsa yang sudah tercemar dalam hidupnya. Kehadiran Allah, bersemayamnya Allah di tengah-tengah umat Israel merupakan satu anugerah yang luar biasa, di mana Allah hadir dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Yang harus dipahami oleh umat Israel pada saat itu, dan yang harus dipahami oleh kita pada saat ini, bersemayamnya Allah di tengah-tengah umat Israel di dalam kemah suci. Maunya Allah berada bersama-sama dengan orang Israel pada saat itu bukan karena umat itu layak di hadapan Allah, bukan. Sungguh umat itu satu umat yang jauh dari layak di hadapan Allah. Tetapi ketika Tuhan mau berada bersama-sama dengan umat Israel, Tuhan mau bersemayam di tengah-tengah umat Israel ini, mau menyatakan bahwa Allah mengasihi umat Israel, bahwa Allah begitu setia dengan janjinya. Ia sendiri yang menjaga, melindungi, dan menyertai umat Israel dalam perjalanannya. Dan Allah pun menyadari bahwa umat Israel ini adalah umat yang berdosa, umat yang selama ini hidup dalam kedagingan, umat yang selama ini hidup dengan duniawi, belum terbiasa dengan hukum Taurat. Karena mereka baru saja diperkenalkan dengan hukum Taurat. Masih banyak hal-hal yang harus dipelajari oleh orang Israel untuk menjadi umat Allah yang sejati. Tentu saja Bapak Ibu, masih banyak hal-hal yang harus dipelajari, dan masih banyak dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Sementara Allah yang berdiam bersama-sama dengan bangsa Israel itu Allah yang kudus. Ini yang harus kita pahami sebagai topik utama daripada kitab Imamat, bahwa Allah Israel adalah Allah yang kudus. Karena itu umat Israel juga harus menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lainnya, bangsa penyembah berhala. Dan karena itu ketika setiap umat melakukan kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, pasti ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Kenapa? Karena Allah yang bersama-sama dengan mereka adalah Allah yang kudus.
Tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensinya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekalipun Allah adalah Allah yang penuh kasih, panjang sabar, tetapi Allah yang disembah umat Israel, Allah yang kita sembah juga pada saat ini, tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dan kita tidak bisa mempermain-mainkan sifat Allah ini. Kita tidak boleh berpikir bahwa Allah adalah Allah yang baik, Allah yang maha tahu, Allah yang penuh kasih, sehingga kita merasa bahwa kita bisa hidup seenaknya, kita bisa melakukan apapun yang kita mau, karena pada toh akhirnya Tuhan akan mengampuni, mengasihi apapun yang kita perbuat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Setiap kejahatan ada konsekuensinya, dan setiap dosa yang ingin diampuni harus ada korban yang dipersembahkan, yaitu yang disebut dengan korban penghapus dosa. Allah menuntut korban persembahan supaya dosa dapat diampuni. Dengan alasan pertama, Allah adalah kudus, sehingga Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Allah tidak dapat bernegosiasi dengan dosa. Dan kedua, Allah adalah adil, sehingga dosa juga harus diberi ganjaran. Ganjaran dosa inilah yang nantinya akan ditimpakan kepada korban penghapus dosa tersebut. Jadi pengertiannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang berdosa, setiap orang yang melakukan kejahatan, dia harus mendapatkan ganjaran, dia harus mendapatkan hukuman. Tetapi dia bisa membayar atau menggantikan hukumannya itu dengan korban lain, korban penghapus dosa, sehingga ganjarannya, hukumannya akan ditimpakan kepada korban penghapus dosa tersebut. Tidak ada dosa yang bisa dilupakan, tidak ada dosa yang bisa diabaikan. Semua dosa harus ditebus dengan korban penghapus dosa. Keadilan Allah ini juga ditunjukkan lewat perbedaan korban persembahan sesuai dengan strata sosial. Jadi kalau kita membaca di dalam Imamat pasal yang keempat ini, kita akan melihat bahwa ada ketentuan tentang korban penghapus dosa. Ada 4 kategori untuk imam, untuk seluruh umat atau umat secara keseluruhan, ada untuk pemuka jemaat, dan ada untuk rakyat biasa. Berbeda-beda bentuk korban persembahannya, korban penghapus dosanya. Untuk imam, korban penghapus dosa itu sama dengan untuk umat secara keseluruhan, yaitu lembu jantan muda yang tidak bercela. Yang pastinya korban penghapus dosa untuk imam dan untuk seluruh umat ini jauh lebih berat daripada korban penghapus dosa untuk pemuka jemaat dan untuk rakyat biasa. Kalau untuk imam dan untuk umat secara keseluruhan, korban penghapus dosa itu adalah lembu jantan muda yang tidak bercela. Tetapi kalau untuk pemuka jemaat dan rakyat biasa, korban penghapus dosa itu ialah kambing domba muda yang tidak bercela. Ini mau menunjukkan apa Bapak Ibu? Mau menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab moral seorang imam yang diurapi Tuhan. Seorang imam harus menjadi barometer kesalahan umat, kesalehan umat. Seorang imam harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu ketika seorang imam melakukan kesalahan, korban penghapus dosanya sama beratnya dengan ketika seluruh umat melakukan kesalahan. Satu orang imam, korban penghapus dosanya sama beratnya dengan seluruh umat ketika melakukan kesalahan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, korban penghapus dosa inilah yang kemudian harus dibawa keluar ke satu tempat yang tahir di luar perkemahan,
dan dibakar habis di sana. Kalau kita membaca dari Imamat pasal yang pertama tentang korban bakaran, tentang korban sajian, korban bakaran ini dibakar di dalam kemah pertemuan. Tapi korban penghapus dosa ini, korban itu hanya dibawa ke depan kemah pertemuan untuk dipegang kepalanya, diletakkan telapak tangan kita di atas kepalanya, kemudian disembelih, dan darahnya dipercikkan ke mezbah. Setelah itu korban ini dibawa keluar perkemahan untuk dibakar sampai habis di sana. Perintah ini Bapak Ibu sebenarnya merupakan bayangan dari pengorbanan Yesus Kristus sebagai korban penghapus dosa atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Perintah ini merupakan bayangan karena kita tahu pada akhirnya Yesus Kristus juga dibawa keluar daripada Yerusalem di atas bukit Golgota, dan dia mati di atas salib sampai habis. Ini merupakan gambaran bagaimana pengorbanan Yesus Kristus juga bagi umat manusia. Dan yang harus kita ketahui Bapak Ibu, sebelum dibawa ke depan kemah pertemuan, sebelum korban menghapus dosa ini disembelih, mari kita membaca di dalam ayat yang ke-15. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu gambaran dari keyakinan bahwa binatang yang menjadi korban penghapus dosa telah menggantikan dirinya untuk dikorbankan. Sebagaimana umat Israel dituntut untuk percaya bahwa binatang yang mereka bawa sebagai korban penghapus dosa telah menggantikan dirinya untuk dikorbankan karena dosa-dosanya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Kristus yang telah menggantikan semua upah dosa kita dan menjadi korban penghapus dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang tidak diperhitungkan Allah. Tidak ada dosa yang dilupakan oleh Allah. Tidak ada dosa yang diampuni begitu saja oleh Allah. Anugerah pengampunan Allah bukanlah sesuatu yang murah. Anugerah pengampunan itu mahal harganya dan hanya bisa dibayar oleh darah anak domba yang suci. Sekalipun kita adalah orang yang kaya raya, kita tidak pernah bisa membayar harga atas dosa-dosa kita, karena kita sebagai manusia yang berdosa terus-menerus jatuh ke dalam dosa, dan hanya darah anak domba yang suci yang mampu untuk dijadikan korban penghapus dosa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus telah bersedia menjadi korban penghapus dosa bagi kita semua lewat kematiannya. Mari kita menghargai pengorbanannya. Mari kita hargai korban penghapus dosa yang telah disediakan oleh Allah itu sendiri, dengan cara hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan, hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Bilangan 36 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hanya oleh darah
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa berkompromi dengan dosa. Upah dosa itu ialah maut ya Bapa. Sementara kami Tuhan, kami anak-anak adalah anak-anak yang hidup dalam anugerah kasih Tuhan. Sungguh kami bukanlah anak-anak yang layak di hadapan-Mu ya Bapa, tapi Engkau mau ada di hati kami Tuhan. Engkau mau ada dalam kehidupan kami. Engkau mau menuntun kami, menolong kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, dalam kerendahan hati Tuhan, kami mengakui segala dosa-dosa, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak dengan sengaja. Kalau dulu Tuhan, umat Israel harus membayar korban penghapus dosa ya Bapa, sebagai jalan pendamaian untuk boleh hadir di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan, korban penghapus dosa itu telah Engkau berikan bagi kami ya Bapa, yaitu darah anak-Mu yang suci Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, sebagai umat-Mu yang sungguh-sungguh tidak layak di hadapan-Mu, Kau masih mau mengasihi kami Tuhan. Kau masih mau menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan anak-Mu untuk menjadi korban penghapus dosa, untuk menjadi ganti kami ya Bapa atas segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kalau kami pada malam hari ini Tuhan membawa segala pergumulan kami, membawa segala kerinduan kami, persoalan kami ya Bapa, tolong kami Tuhan untuk mengucap syukur atas apapun yang menjadi keputusan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang Kau perbuat dalam hidup kami adalah baik adanya ya Bapa. Berikan kami hikmat ya Bapa, agar kami juga dimampukan untuk hidup yang seperti Tuhan mau. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan dalam seluruh pergumulan kami sebagai bangsa, sebagai penduduk dunia ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang kami hadapi ya Bapa. Hati kami begitu rindu Tuhan untuk hadir di rumah. Hati kami begitu rindu Tuhan untuk bersekutu dengan umat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tapi kalau pada saat ini Tuhan, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, tidak sedikit pun mengurangi kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami tetap boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan keluarga kami ya Bapa, untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong kami dalam setiap kesulitan yang kami hadapi ya Bapa. Dan segala sesuatu juga pasti ada waktunya. Dan kalau Engkau izinkan kami kembali memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah-Mu yang kudus nantinya, berikan kami hati yang senantiasa bersyukur ya Bapa. Berikan kami hati yang senantiasa mau merendah ya Bapa, sehingga nama-Mu boleh tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk presbiter, lebih khusus bagi Bapak Pendeta Rola Rampal yang saat ini juga berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Kau mau berkati obat-obatan yang dikonsumsi, Kau mau berkati keluarga yang mendampingi Tuhan, dan pemulihan yang sempurna juga boleh Tuhan berikan, sehingga Bapak Pendeta Rola Rampal juga nantinya boleh berada bersama-sama dengan kami Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera. Kau berkati juga Tuhan kami para presbiter, penatua diaken, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi, organis kantoria dan pegawai kantor, maupun murid-murid diapendik Tuhan, beserta dengan guru-guru dan pegawai, agar kami semua Tuhan tetap berada dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami semua Tuhan boleh tetap melayani Engkau dengan segala ketulusan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau senantiasa menuntun kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk
pemerintah bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bijaksana Tuhan, terlebih lagi dalam masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami perahaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 178, bait pertama dan bait kedua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 329 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Tuhan tinggal,
kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.